menceritakan sebuah kisah para nabi. Tapi sebelumnya ibu mau tanya, ada berapa ya nabi dan rasul kita? Pinter, ada 25 nabi dan rasul. Anak-anak sudah hafal belum ya namanya? Belum? Nah, kita hafalkan yuk sama-sama. Kita nyanyikan agar mudah dihafalnya. 25 nabi rasul Allah, manusia yang utama, utusan Allah. Wajib diketahui, harus diteladani, inilah nama-namanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Sekali lagi kita ulang ya. 25 nabi rasul Allah, manusia yang utama, utusan Allah. Wajib diketahui, harus diteladani, inilah nama-namanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Begitu anak-anak, hafalkan ya. Nah, kali ini ibu akan menceritakan kisah dari Nabi Yakub. Anak-anak, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub sejak kecil adalah anak yang hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Sehingga dia pun disayang oleh ayah dan ibunya. Nabi Yakub memiliki saudara kembar anak-anak namanya Isu. Suatu hari, ayahnya Nabi Ishak berkata kepada putra-putranya, Anakku, ayah menginginkan sebuah hidangan yang sangat lezat. Ayah ingin sekali memakan daging, nak. Begitu anak-anak. Kemudian kedua putranya Nabi Yakub dan Isu sama-sama berbakti. Isu langsung pergi ke hutan untuk mencari binatang buruan yang nantinya akan dimasak dan diserahkan kepada ayahnya. Begitupun dengan Nabi Yakub. Tapi dia tidak pergi berburu ke hutan anak-anak. Dia menemui ibunya, meminta izin untuk menyembelih 2 ekor domba. Kemudian setelah disembelih kedua domba itu dimasak dan diserahkannya kepada ayahnya Nabi Ishak. Ayah, ini hidangan untuk ayah. Semoga ayah suka dan semoga ayah senang. Silakan dimakan ya. Anak-anak, ternyata ayahnya Nabi Ishak menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan, terima kasih anakku Yakub, ayah akan memakannya ya nak. Begitu anak-anak. Kalau kita dikasih sesuatu oleh orang lain atau teman kita, saudara kita, hendaknya kita mengucapkan apa? Terima kasih. Kemudian ayahnya Nabi Ishak mulai mencuci tangan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimakannya dengan lahap. Setelah memakan hidangan tadi, Nabi Ishak pun berkata kepada anaknya Yakub, Alhamdulillah, terima kasih anakku Yakub. Makanannya enak sekali nak. Ayah doakan
kelak engkau menjadi orang yang soleh, anak dan keturunanmu juga akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ya nak? Anak-anak, Nabi Yakub sangat senang sekali karena sudah didoakan oleh ayahnya Nabi Ishak. Kemudian singkat cerita, datanglah saudara kembarnya Isu yang tadi berburu ke hutan dengan membawa binatang buruan tadi dan diserahkannya kepada ayahnya dan yang akan dimasakkannya tadi. Ayah, ini ayah, saya mendapatkan binatang buruan saya akan memasakkannya untuk ayah. Begitu anak-anak. Tapi apa kata ayahnya Nabi Ishak? Terima kasih anakku Isu, tapi tadi ayah sudah makan hidangan yang diberikan oleh saudaramu, adikmu Yakub. Nanti kalau ayah sudah mulai terasa lapar dan rasa kenyang ayah habis, ayah makan ya nak. Nanti ya nak ya, tidak apa-apa ya nak. Nabi Ishak ayahnya menolak dengan lembut. Tapi anak-anak, Izu terlanjur marah dan jengkel kepada Yakub. Gara-gara Yakub makananku tidak jadi dimakan ayah. Coba kalau Yakub tidak dahuluan kasih makan sama ayah, pasti makananku sudah habis dimakan ayah. Awas ya Yakub, aku akan mencelakakanmu suatu saat. Aku benci. Begitu anak-anak. Mulai saat itu saudara kembarnya Isu merasa iri, dengki dan selalu mengajak bertengkar Yakub. Begitu terus setiap hari. Tapi anak-anak, Nabi Yakub selalu menghindar dan mengalah. Nah, hingga suatu saat ketika Nabi Yakub beranjak dewasa, Nabi Yakub menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, apa yang harus aku lakukan ayah terhadap saudaraku Isu yang selalu iri dan benci kepadaku ayah?" Terus apa jawab Nabi Ishak nak? "Wahai anakku Yakub, bersabarlah ya nak. Jauhilah pertikaian dengan saudaramu Isu. Hijrahlah engkau ke daerah Irak menemui pamanmu Laban di sana. Semoga Allah meridhoi perjalananmu ya nak." Begitu anak-anak. Sejak saat itu Nabi Yakub hijrah pindah ke daerah Irak untuk menemui pamannya Laban. Dan di sanalah Allah mengangkat Nabi Yakub menjadi seorang nabi. Begitupun dengan anak dan keturunannya, yaitu Nabi Yusuf juga diangkat menjadi seorang nabi. Anak-anak, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Yang pertama, anak muslim kepada kedua orang tuanya itu harus hormat, patuh, dan taat. Karena ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua kita. Ridhollahi fi ridhol walidaini. Yang kedua, anak muslim itu sesama saudara harus rukun dan harus saling menyayangi. Tidak boleh saling dengki, iri, membenci, apalagi berkelahi. Yang ketiga, apabila ada saudaranya yang sudah terlanjur marah dan ingin berkelahi, apa yang harus dilakukan nak? Maka yang dilakukan adalah dengan menghindar dan sabar. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kita harus ingat hadis Nabi bahwa siapapun yang ingin disayangi, maka dia pun harus menyayangi saudara-saudaranya dan juga teman-temannya. Malla yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan
disayangi. Hadis kasih sayang. Kita ulangi ya sekali lagi. Malla yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Nah, sebelum kita tutup anak-anak, kita tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Allahu Akbar. Demikianlah anak-anak cerita ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.